سيدنا وحبيبنا وشفيعنا سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد. Jamaah salat subuh yang insya Allah sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama dan utama saya ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada panitia penyelenggara tausiah pada subuh hari ini. Kemudian perkenankanlah saya mengucapkan beberapa ucapan ribuan terima kasih, juga penghormatan kepada saudara-saudara kita yang berjasa dan berjuang dalam menegakkan agama Islam ini, yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan para alim ulama, para habaib dan para tokoh-tokoh agama, guru-guru, ustadz dan ustazah. Kemudian juga terima kasih yang sebesar-besarnya kepada hadirin wal hadirat yang telah berkenan hadir pada malam hari ini. Saya hampir 10 tahun sudah tidak ada lagi perjalanan panjang. Pada malam hari ini saya ingin mencoba kembali perjalanan panjang. Kenapa saya sebut perkataan perjalanan panjang? Saya dari Samarinda habis maghrib menuju ke Sungai Mariam Anggena. Pulangnya jam 1. Persis jam 4 kurang 10 menit menuju lagi ke Tenggarong ini. Ini yang saya maksud perjalanan yang panjang. Perjalanan yang panjang ini insya Allah adalah karena saya membawa 2 supir. 2 supir saya bawa. Nah, termasuk salah satunya yang jadi imam tadi. Apakah sebab perjalanan panjang? Ingatan agak sedikit lupa. Terlalu panjang perjalanan. Kemudian pada malam hari terus terang saya melihat warga Masjid Al-Ansor ini cukup mengagumkan. Kalau saya bandingkan dengan Masjid Islamic Center Samarinda, ini hampir-hampir lebih banyak dari Islamic Center. Nah, kemudian kalau kita berbicara masalah sholat subuh Jumat berjamaah ini di Banjarmasin, Pak, kalian pernah diundang, tidak usah sebutkan nama masjidnya, tausiah subuh. Dia bilang subuh ini adalah subuh Jumat yang mubarak atau barakah. Saya tanya, apa itu barakah? Pak aja habis sholat subuh tausiah ada makanan nasi kuning. Apakah saya bilang ukuran barakah itu nasi kuning? Emang apa ini kalau ada kata panitia di sini mana siapa nasi kuningnya sama di Banjar? Barakahnya hanya sekedar nasi kuning, mudah-mudahan lebih daripada itu. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin menyampaikan sebuah hadis Rasulullah SAW yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Al-jannatu mustaqatun ila arba'ati nafarin. Surga itu rindu, surga itu cinta kepada orang-orang yang melaksanakan 4 macam. 4 golongan, 4 apa?
Surga cinta, surga rindu. Ini nyaman nih Pak. Kalau orang yang cinta kepada kita nyaman, tapi kalau cinta kita kepada orang belum tentu diterima. Kalau cinta kita pasti diterima oleh yang kita cintai. Orang yang kita cintai lebih dulu mencintainya. Yang pertama, kalau ingin dicintai surga, yang pertama ta'lil Quran, gemar, senang membaca Al-Quran. Orang yang senang gemar membaca Al-Quran dicintai, dirindukan. Bukan hanya senang membaca saja, lebih penting lagi, lebih utama lagi mengamalkan isinya. Dan selalu kita berdampingan dengan Al-Quran. Contoh, kita sakit perut umpamanya, sakit perut, ingat Al-Quran, ikutan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ija batastum jabbarin. Insyaallah sampai sakit perut, panas dingin badan, berobat lagi dengan Al-Quran. Qulna ya narukuni barda wa salaman ala Ibrahim. Cuma jangan lupa di awal atau di akhir membaca salawat, karena rajanya doa itu adalah salawat. Apabila tertinggal salawat sepanjang apapun, sehebat apapun, seindah apapun doa kita kepada Allah, bahwa mardudun, ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hatta yusalliya, sehingga mengucap salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yubrikul hijab, naiklah itu doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, barangkali ini yang dikatakan rajanya doa, salawat diawali atau diakhiri dengan lupa awalnya bersalawat, insya Allah lupa akhirnya di awal kita bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umpama umur anak ini, barangkali saya lihat ini berumur semua, umur anak sudah 30 tahun, kadang-kadang aja orang berdatang, kadang yang ingin cantik, cukup cantik, atau laki-laki sudah umur 30 tahun disuruh kawin, kadang mau berobat dengan Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi la tazarni fardan wa anta khairul warisin. 100 kali dalam 24 jam. Andai kata sudah kawin 5, 6 tahun, 7 tahun tidak punya anak, ini amalkan dia. Yang lagi 100 kali dalam 24 jam, si istri 100 kali dalam 24 jam. Insya Allah kalau berenakan punya anak. Insya Allah kalau berenakan punya anak. Kemudian yang kedua, yang dirindukan, yang dicintai surga, wahafizil lisan, memelihara lidah, memelihara semua, atau memelihara muntung. Ulun dikit-dikit Bapak, saudara-saudara, dapat bahasa Tenggarong ini. Ulun pernah dari Banjarmasin menuju Logeram, ada sungai lagi halus, kalian namanya masuk ke dalam. Saya disuruh membuka pendulangan emas tahun 85. Kalau Banjarmasin bisa memanjangkan telur, intalo orang Melayu, tapi kalah dengan orang Tenggarong, orang Kutai, intalo telur betulang. Tidak percaya kawan-kawan, ada bapak orang. Kita sudah ada informasi bahwa Tenggarong ini telur betulang. Pas
Insya Allah kalau tidak salah di depan sini ada pelabuhan Bahari. Ada pelabuhan, begitu kapal singgah di pelabuhan berangkat tanda tangan surat menyurat, datang perahu-perahu kecil, Gubang. Jadi Gubang bisa ditumpangi kalau di Tenggarong. Kalau Gubang di Banjar ya entah. Kalau Jawa Kantor 2-3 RT keciuman. Ada ini hebatnya Tenggarong ini. Gubang Tenggarong jadi itu orang jualan. Orang jualan banyak di kapal ini. Jadi tigo. Ada kawan ulun 3. Angkat tigo. Telur baik. Pas mana? Busuk. Berapa tikus tulang? Tidak bohong kan saya. Telur di Tenggarong ini betulan. Oleh karena itu saya ingin mendekati telur betulan. Saya sudah mulai jatuh cinta dengan warga Tenggarong. Sudah mulai jatuh cinta dengan warga Tenggarong. Saya ada majelis taklim di jalan Di jalan Naga. Malam Kamis, malam Rabu ada di Jembayan. Insya Allah malam ini ada di Masjid Al-Ansar. Sudah mulai jatuh cinta dengan orang-orang Tenggarong. Padahal saya lama Bapak Ibu tinggal di Samarinda ini sudah cukup lama. Namun baru kali ini atau pada tahun-tahun ini saya banyak berada di Kutaraja ini. Kemudian yang kedua, wahafidil lisan, dicintai dan diinginkan, dirindukan oleh surga ialah orang yang pandai memelihara sumut, cangkam, mulut menjadi bahasa muntung bahasa Banjar. Pelihara baik-baik karena muntung ini, mulut ini, sumut ini kecil lubangnya namun besar akibatnya bisa menggoyang dunia. Halus saja. Halus bisa membuat orang tertawa, bisa membuat orang menderita. Halus saja. Pelihara baik-baik. Oleh karena itu Rasulullah waktu diisrakan dan dimi'rajkan diberikan Allah Subhanahu wa taala contoh peran mulut ini. Rasulullah melihat seekor kerbau yang besar keluar dari lubang yang kecil, ingin masuk kembali, mati-matian tidak boleh kembali. Aneh ini dia Rasulullah, tapi nyata. Rasulullah bertanya kepada si pengawalnya, bukan Rasulullah tidak tahu dengan kejadian-kejadian seperti itu. Rasulullah menghormati, menghargai si pembawa, si kawan. Mahadza ya Jibril, apa ini wahai Jibril? Kata Jibril, ini wahai Muhammad bin umatika, daripada umat engkau. Jauh umatku yang bagaimana? Umatku yang tidak pandai memelihara lidah. Keluarnya enak, nyaman, ingin kembali menyesal, tidak bisa ditarik lagi. Oleh karena itu, kalau bahasa Banjar, orang Banjar banyak. Kalau hendak pepander, bagaimana dulu? Nah itu bahasa Banjar. Kalau mau pepander, ngomong nganga dulu. Maksudnya itu, kalau mau ngomong, mau bicara, mau incaran, pikirkan dulu. Apakah orang ini bisa menerima? Apakah orang ini tidak tersinggung dan sebagainya. Karena kalau ingin dicabut kembali tidak bisa lagi. Rasulullah SAW bersabda, man kasura kalamuhu kasura sabtuhu. Barang siapa banyak bicaranya, banyak juga salahnya. Man kasura sabtuhu kasura junubuhu. Barang siapa banyak salahnya, banyak juga dosanya. Man kasura junubuhu pannaru aulagi. Barang siapa banyak salahnya, api neraka sudah siap untuk membakarnya. Jadi jaga mulut. Kalau ingin dicintai, dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lagi muda, bina bagus bicara.
sudah setengah tua, macam-macam disambut itu. Yang kadang pantas pendirian orang tua, kita jadi pejabat kadang-kadang kalau ada rapat luar biasa, mempertahankan pendapatnya sampai berhabangan muha, sampai perkataan tak terkendali lagi akibat emosi. Nah ini yang jaga mulut, jaga lidah, jaga syahwat kita. Kemudian yang dirindukan dan dicintai surga yang ketiga, wamut amul jian, gemar senang bersedekah. Karena Rasulullah pernah ditanya, perbuatan apakah ya Rasulullah yang paling berat? Rasulullah menjawab, sedekah. Karena kalau kita sholat enak aja, berduduk milik wudu, sholat tahiyatul masjid, sholat qabliyah subuh dan sholat subuh, ada yang bayar lah. Sholat subuh ada bayaran. Tapi kalau sedekah kita punya duit 100.000 disedekahkan 10.000, kurang 10.000, sisanya 90. Kalau kita banyak banting tulang peras tenaga untuk mendapatkan uang 100.000 ini berat untuk mengeluarkannya. Nah ini, itulah yang dicintai, dirindukan oleh surga. Surga rindu kepada orang yang rajin bersedekah. Sedekah itu bukan hanya merupakan harta benda, tenaga bisa, pikiran bisa. Apa saja yang kita bisa sedekahkan untuk menyenangi saudara-saudara kita yang seiman seagama. Senang. Buatlah suasana yang menyejukkan dan menyenangkan. Jadikanlah kampung kita, masyarakat kita, masyarakat yang kondusif, aman, nyaman. Karena nyaman ini adalah kuncinya surga. Nyaman itu kuncinya surga. Enak itu kuncinya surga. Kalau kita membuat suasana enak, nyaman, yang kita cari ini nyaman. Biar kita banyak punya duit, banyak punya uang, bermiliar-miliar di bank, tapi hati kita nyaman. Kalau apa ya kalau terbongkar korupsi di kantor, artinya berakhir ke mana masuk dijaga orang. Di Tenggarong ada kan wadahnya, dimasukkan, diamanahkan di LP, lembaga pemasarakatan Tenggarong adalah LP. Mudah-mudahan jangan ciptakan suasana yang kondusif, suasana yang mau sholat kita cari suasana yang nyaman. Di Masjid Al-Ansar nyaman, kipas anginnya ada, ambalnya ada, nyaman. Ini yang nyaman, ini yang enak, ini yang kita cari terus menerus. Budayakan, usahakan, kita tampilkan kepada diri kita, kepada masyarakat, kepada halayak ramai suasana yang nyaman. Sholat aja Pak, kalau ada nyaman bisa diterima Allah. Sembahyang johor, rumah atap seng, nyewa yang 4 meter kali 6 aja, kipas anginnya kadada, limbui kalau ada limbui kalau, nah keringetan. Nyaman orang berhijab kan, Sallallahu alaihi wasallam, sampai ada ingatan lagi rokok, kan? Keasikan langsung. Akibat katanya ada nyaman. Ini alhamdulillah, terkesima melihat warga kita di Tenggarong ini, terutama di Masjid Al-Ansar ini banyak, ya, alhamdulillah, terus nyaman pulang.
Cilolon kayak apa Masjid Al Ansar juga terbayang-bayang dari nyaman juga kan sekali desa nyaman ya dasarnya nyaman pantas nang tuha-tuha ya di tanah benar kayak sini nang 70 65 umur susah datang ke masjid tapi nyaman suasana nyaman suasana enak ini apabila bisa kita mengusahakan seperti itu berumah tangga nyaman bermasyarakat nyaman bertetangga nyaman insya Allah itu terbuka jalannya ke surga. Sekali lagi ciptakanlah suasana yang nyaman terutama insya Allah kalau masih masjid sudah nyaman dari masjid karena terpikir lagi beras habis gula kopi habis duduk nyaman merasakan nyaman juga buka masjid hari kan ini sudah disediakan insya Allah masjid ini terbuka menerima orang yang nyaman tidak nyaman diterima tahu ya kalau masjid supaya jangan ribut mas ini kan masjid bukan masjid itu memsin jimdal tempat sujud haram makan dan minum di masjid orang sembahyang kita makanan minuman haram ini bukan masjid ruangan masjid asal jangan mengotori masjid insya Allah boleh aja Imam Syafi'i boleh kan makan di ruangan masjid memang ribut itu belum rancang di kiau ribut bicara masjid ada lagi bicarakan masalah WC tidak boleh berwudu di dalam WC lihat dulu WC itu seperti apa WC itu halus saja saya akan bungkung kanal ini semeter setengah 2 meter WC genangan halus saja ini ruangan asal jangan terpercik ke sini takut ada bernajis jangan berwudu di ruangan WC jadi dilainkan ini kamar mandi ini WC belum terlalu santai ini jam berapa kita apihan nah kepala rasa nangin ini kepala disuruh lama sini nak jadi imam paksa sopir orang suruh nah kepala ada berapa jam sejam nabi lebihnya goreng tapi insya Allah ada batasannya jangan khawatir wahai Gunair Ali malam ini begadang tapi ada artinya mudah-mudahan ada artinya kemudian yang keempat dipercepat aja supaya selesai 10 menit wassaimina fi syahri Ramadan orang yang puasa pada bulan Ramadan orang yang puasa pada bulan Ramadan ini rancak dia puasa aku puasa di luar bulan Ramadan sekalinya kada beberes belum makan puasa ya tapi yang dimaksud wassaimina fi syahri Ramadan puasa pada bulan Ramadan puasa pada bulan Ramadan itu disenangi digemari dirindukan oleh surga kapan kata surga masuk ke pintu fi ayyi babin sya di pintu yang mana yang masuk ditunggui umat nyamannya Ulan pernah merasakan waktu umur 40-50 tahun pinangalih puasa wah ini pindah nyaman sedikit kada ingatan bersahur masih nyaman puasa apakah faktor usia ya nyaman puasa alhamdulillah kurang lebih 30 tahun kalau tidak salah tidak pernah mengadop di atas daripada itu ada 2 hari ada 3 hari ada sibuk ini ada puasa kurang lebih 30 tahun alhamdulillah tidak pernah mengotak puasa jadi tenyangan Tuhan lah
Jangan tahu je dulu nyaman nangkai ini puasa sudah tua. Aku tuh hawa dulu aja. Anong betul, boleh tapi aturannya anong betul hanya tuh Tuhan. Alhamdulillah. Melatih diri. Allah memerintahkan supaya nih orang puasa, pejabat, orang berduit, orang yang beradab, nih sama. Apapun jabatanmu, apapun kedudukan, apapun status sama. Di siang hari kada makan, kada minum. Tidak ada puasa itu. Oh ini presiden nih. Presiden 3 hari aja puasa. Awal, pertengahan, tidak. Dalam agama itu tidak ada presiden. Ya kan? Tidak ada apa? Presiden, tidak ada gubernur, tidak ada bupati. Hukum harus ditegakkan. Hukum masuk ke masjid sama RT, RW, kepala desa, camat, bupati, gubernur, presiden sekalipun masuk masjid pasti lepas sandalnya sama ini sembahyang ini mengajari kita supaya sama, tidak ada perbedaan di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di dalam puasa ini, di samping mendidik diri kita untuk menahan hawa dan nafsu, kemudian dalam berpuasa ini supaya kita bisa mengenang mengingat, aku ini puasa. Di siang hari kada makan, kada minum. Tapi menjelang berbuka puasa, subhanallah, semangka ada, jeruk ada, limau ada, macam-macam. Ya, yang bisa. Es kelapa ada, es degan ada, disiapkan. Luar biasa, orang yang lapar. Memang lapar bukan berpuasa. Lihat di Nigeria. Orang yang tua itu kayak anak-anaknya, kelihatan tulangnya. Nah, di Arab Saudi itu korban dan bedam itu disiapkan, dikemas, kirim ke sana. Nigeria. Nah, hirang-hirang orang. Negaranya tandus. Ya 112 dalam Mekah loh. Negaranya tandus. Ini bagaimana kita membayangkan orang seperti ini, mengurangi, menurunkan temperatur kita, kesombongan kita, kecongkakan kita, kerangah kita. Kita lagi biasa berkerangah lihat ini. Berkurang supaya berkerangah mana? Aku nih berduit, aku nih suki, sama puasa. Orang yang kada makan, bukan bulan Ramadan, bukan bulan puasa, nah kayak apa rasanya? Belum tentu. Pagi makan sulit ya, ya Allah. Jadi ada kebersamaan, tidak ada bedanya antara orang kaya dan orang miskin, sama. Kalau menghadap Allah rata-rata ke sebelah barat. Tidak ada perintah. Nih bagian pejabat sini, biasanya menghadap kemana? Orang biasa rata menghadap tidak sama. Jadi yang pertama, talil Quran, gemar membaca Al-Quran, yang dicintai surga itu, yang diharapkan di angan-angan supaya memasuki pintu surga. Yang kedua jagamu. Yang ketiga banyak bersedekah. Yang keempat puasa pada bulan Ramadan. Puasa pada bulan Ramadan. Mudah-mudahan dapat memahami arti puasa itu. Ulun hanya tahun ini, maaf ini orang bercerita. Maaf, tahun ini ada
seseorang yang kaya raya, kelihatannya itu. Belum dia partner datang, bawa sekarang beras. Kira-kira sekarang itu 25 kilo. Begitu datang, naruh beras, ada amplop panjang amplop. Anu guru aja terima karena video bulan kada kawa puasa tahun ini sibuk ngurusi betul ada. Rupanya orang batunya sibuk kada badannya panas, sibuk. Umur pian berapa? 51 tahun kurang lebih. Ada penyakit? Tidak ada. Mungkin dia ini kan tebusan bayaran yang kadang kalau puasa kullu yaumin muddun, orangnya pintar benar tahu aja. Nah ya gitu. Pian kada boleh bayar fidyah, bukan orang yang mustahak untuk bayar fidyah. Pian masih mampu berpuasa, bahkan lebih mampu daripada yang lain-lain. Ini kan terima lah pian. Pendel mana-mana anu jar guru Haji Muhammad bin Ayar Alita sombong banget. Kadang mana 5 fidyah. Aku fidyah kan kada diterima sini. Habis kan tak boleh sama dia. Tak boleh kau kalau berikan jalan dia sakanya duitnya 1,5 juta di dalam. Nah jangan lupa kan sedekah. Ulun terima. Ini tahu artinya puasa tidak sembarang puasa. Puasa itu bukan tingkatannya. Ini sidin pinang di sini. Artinya sadang rupanya sudah jam 6 lewat 5 menit. Nah barangkali bapak-bapak, saudara-saudara yang seiman, seagama, sepemahaman, ini aja yang dapat ulun sampaikan. Mudah-mudahan ini semua bisa kita laksanakan bersama-sama insya Allah. Mudah-mudahan kita dipanjangkan umur, bisa ibadah oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dipertemukannya lagi. Seandainya pertemuan subuh Jumat hari ini adalah pertemuan yang terakhir, mudah-mudahan pertemuan yang kedua bisa disurga. Amin ya rabbal alamin. Ulang tunggu di pintu surga. Ada nyanyian di pintu surga. Kalau dia ada di masjid itu nyanyi nih. Kau tunggu di pintu surga. Tapi di masjid orang membuat biar ketawa aja malas. Di sini tempat berzikir, zikrullah, ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesimpulan. Jangan terbuai, jangan terlena dengan surganya Allah. Surga itu tempat yang megah, tempat yang mewah, serba otomatis. Apa saja yang kita ingin tanpa usaha ikhtiar, mau makan apa aja siap dah. Datang angin sepu-sepu, ada sungai-sungai yang mengalir, ada air susu, ada air madu dan sebagainya. Kulu wasrabu, mirip makan aja di Indonesia sekenyang-kenyang. Tidak ada lagi cerita sholat, tidak ada lagi cerita zikir. Nikmati senikmat. Inilah balasan semasa kamu di dunia. Jangan terlena dengan itu. Jangan terbuai, jangan terkesima dengan janji-janji surga, janji-janji yang megah dan mewah. Ingat contoh kata romantika, orang yang bercinta, mungkin biar ingat bahari. Apalah artinya sehelai sapu tangan dan sepucuk surat yang dikirimkan oleh sang kekasih dibandingkan dengan orang yang punya surat dan punya sapu tangan. Dari artinya dari sapu tangan halus, dilipat, tampak, masuk mencungol di sedikit. Itu zaman dulu bahari. Harap panas, surat membuka, dicium pulang karena suratnya harum. Rupanya dibubuhinya oleh dengan minyak wangi pambu. Harap pambu. Lalu baca, mau senangnya. Jangan terkesima dengan itu surat dan sapu tangan. Tidak ada bandingnya bertemu dengan si pemilik surat dan sapu tangan. Tidak ada bandingnya dengan ra'aitullah, melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini fasilitas yang disiapkan ini hanya kiriman Allah. Nah, kiriman Allah. Jangan titipan amanah kita jaga baik. Tolong doakan Allah mudah-mudahan bisa menjaga amanah Allah ini, dan bulan juga insya Allah mendoakan pian-pian semua bisa menjaga amanah Allah yang sebaik
baik-baiknya. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya hilang dan salahnya mohon dimaafkan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim.